Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT, dan pada video kali ini nggak biasa, di sini ada dua orang karena gue di sini akan melakukan podcast untuk pertama kalinya di channel ini. Dan di sini gue ditemenin sama teman gue, dan dia ini silakan perkenalkan diri lo sendiri. Hai guys, gue Farhan. Nah, di sini gue sebagai narasumber dari podcast ini. Nah, dia ini di sini mungkin kalian baru pertama kali ngeliat ya, tapi sebenarnya dia di sini juga asisten di channel Suka IT dan beberapa konten seperti yang kemarin tuh tentang fabrikasi 1 nanometer dia juga nih yang bikin. Jadi dia sebenarnya nggak baru, tapi udah cukup lama juga di channel Suka IT. Nah, pada topik kali ini kita tuh pengen membahas sesuatu yang lagi kayaknya diperbincangan banget nih di dunia PC ya, tentang rumor GPU next gen ya, dan kayaknya sih banyak banget ya menarik untuk dibahas. Nah, kita mulai dari mana? Kayaknya enaknya sih kita mulai dari bahas kubu ijo aja kali ya. Waduh. Apa yang udah lu gali-gali nih tentang rumor-rumor GPU next gen dari kubu ijo nih? Nah, dari kubu ijo sendiri kemungkinan menggunakan penamaan adalah flash ya. Nah, dari serinya sendiri ini merupakan SKU 4000 series kemungkinan. Nah, dari yang telah bocoran keluar kemungkinan CUDA core-nya hingga 18.432. Ya itu cukup masif ya dari seri sebelumnya. RTX 3090 aja berapa? 10.000 ya? 10.752. Ini 8.000 hampir 2 kali lipat itu. Iya. Nambah 8.000 core. Nah, selain itu pada adalah flash ini kemungkinan ada fitur terbaru yaitu penambahan cache yang cukup masif ya, sebanyak 16 kali lipat dari sebelumnya. Oke, penambahan cache-nya LT kayak RDNA 2, kayak Infinity Cache. Nah, sepertinya terjadi sedikit perbedaan antara penyebutan pada kubu merah, di mana Nvidia sendiri menyebutnya sebagai L2 cache sih, bukan sebagai L3 cache. Oh, di sini ada perbandingan ini gue habis nyari. Jadi L2 cache-nya nambah, gila gede banget ya. Dari yang Ampere, nanti kalian bisa ngeliat gambarnya. Ini Ampere aja yang paling tinggi itu yang GA102 tuh dia cuma 6 MB. Dan sedangkan yang GPU-nya next gen Nvidia tuh yang ada low flash itu AD102 yang dirumorkan menjadi chip tertinggi, di situ punya L2 cache 96 MB. Dan itu gede banget ya peningkatannya. Iya. Jadi kayaknya Nvidia ngikutin AMD nih, implementasiin Infinity Cache, tapi Infinity Cache itu kan L3, tapi ini L2. Nah itu, makanya kita belum bisa mastiin penyebutan yang tepatnya, apakah teknologinya pada dasarnya sama atau itu dia, apakah sama atau enggak, karena beda nih, L2 sama L3 itu beda, malah kencengan si memorinya L2 kan dibanding L3 ya. Iya, karena pada dasarnya kalau kita ngelihat CPU, itu kan L2 itu lebih dekat kepada L1, sedangkan L3 itu jauh lebih besar ukurannya, sehingga akan terjadi perbedaan signifikan dalam pemrosesannya. Oke. Nah, terus apa lagi info yang lo dapet? Nah, selain itu kita diketahui juga bahwa terjadi perbedaan yang cukup masif pada performance leap-nya itu sekitar 2 kali lipat. Nah, itu tinggi juga. Mau juga untuk generasi berikutnya, di mana seperti kita tahu antara Turing ke Ampere itu perbedaan tidak terlalu jauh ya. Iya, tidak terlalu jauh. Cuman paling performance per wattnya doang sih yang hampir 2 kali. Tapi secara relatif performance kayaknya sih nggak jauh-jauh banget gitu loh. Iya. Oke, ini sampai 2 kali. Ini relatif performance ya katanya ya, bukan performance per watt doang. Dan katanya dia bilang tuh si RTX 4060 bakal setara RTX 3090 atau 3080 gitu. Nah iya, itu terdapat juga beberapa bocoran di mana kalau RTX 4060 memiliki performa setara 3080 pada restoration. Sedangkan untuk ray tracingnya itu malah naik 1 tingkat di atasnya sudah setara 3090. Oke. Oh, berarti RT core-nya gitu dapat improvement juga ya, nggak dari kudanya doang. Iya, seperti. Nah, jadi kemungkinan peningkatan dari RT core-nya sendiri hingga 50%. Sehingga itu sangat dimungkinkan lah secara ini untuk lebih baik lagi daripada Ampere. Berarti mungkin possible banget kali ya di RTX 4000 8K ray tracing 60 fps mungkin. Mungkin possible banget sih. Kalau dengan si RTX 4060-nya aja udah dirumorkan setara 3090 gitu kan. Apalagi seri-seri di atasnya. Nah, apalagi seri-seri di atasnya. Kayaknya sih wah gila, ini kayaknya kenceng banget sih kayak bakal ya. Oke, habis itu ada apa lagi? Secara memory bandwidth apakah ada peningkatan atau ada perubahan nggak sih?
pada adalah flash ini kemungkinan menggunakan memori terbaru. Nah, terjadi memori terbaru ya? Apa? GDDR7 ya katanya rumornya ya? Katanya sih GDDR7. Nah, tapi okay. Secara langsung kita belum bisa memastikan karena kan belum ada launching resminya kan. Betul. Dari pihak memorinya. Apakah GDDR7-nya itu udah ready atau belum? Nah, kalaupun tidak menggunakan GDDR7, tetap akan menggunakan GDDR6 versi terbaru yang lebih kencang bandwidth-nya gitu. Bandwidth-nya lebih kencang. Seperti yang kita tahu kan 3090 Ti yang akan diluncurkan nanti memiliki clock speed 21 Gbps kan. Sedangkan yang terbaru ini hingga 24 Gbps. Oke. Ya make sense sih. Kayaknya sih kalau gue sih lebih setuju dengan penggunaan memori GDDR6 yang lebih kenceng sih. Kayaknya DDR7 mungkin disiapkan untuk yang seri refresh. Kalau memang pun ada ya si RTX 4000 series atau nanti ya kayak ngeluarin TI gitu kayak 3000 series kan nanti ya kayak ada TI-nya. Nah, mungkin di situ tuh dikasih memori GDDR7 sih kayaknya. Nah, itu make sense sih. Secara kan biasanya versi yang pembaruan yang sangat minor. Nah, itu mungkin kemungkinan memorinya saja yang dirubah. Nah, ngomongin memori, pembaruan minor tuh si AMD juga ngelakuin hal yang sama tuh sama RX 6000-nya kan. Iya. Yang cuman 6000 series cuman diganti memorinya doang ya dari 16 Gbps ke 18 Gbps. Jadi kayak yang si RX 6500 XT kan. Iya. Nah, iya. Jadi digantinya itu doang, tapi tetap TSMC 7 nanometer. Mungkin clock speed juga masih sama, ya gitu doang sih. Iya. Paling karena memori yang naik ya terdampak pada watt yang naik sekitar 50 watt lah. Ya iya paling sih gitu doang ya. Tapi mungkin ini juga dari dampak fabrikasi memori yang semakin mature gitu kan. Jadi speednya naik-naik terus gitu. Ya nggak ada salahnya juga sih bertahan di GDDR6 dulu gitu kan. Setidaknya kan memang makin mature ya. Mungkin harga costnya juga lebih murah kan. Iya. Ya, daripada adopsi yang baru nanti pasti ada masalah entah gimana gitu kan. Dan harganya juga pasti mahal ya itu dia sih. Nah oke, sekarang kita lanjut ke ini aja kali ya, si kubu merah ya, yang katanya rumornya juga udah keluar kan? Iya. Jadi yang kalau gue dapet sih si RDNA 3 ini katanya bakal pakai mix ya antara TSMC 6 nanometer sama 5 nanometer. Nah itu gue dapat dari situs Videocars dan itu dia dapat bocoran dari engineer AMD-nya sendiri yang udah nge-leak dari LinkedIn-nya dia. Sayangnya udah dihapus jadi kita udah nggak bisa lihat lagi. Nah terus selain itu gue juga mendapati kabar katanya nggak cuman RTX 4000 doang yang dapat performance sleep tinggi. Nah katanya RDNA 3 juga dikabarkan dapat performance sleep yang lumayan tinggi juga. Jadi katanya si RX 7600 XT misalkan memang itu official name-nya itu katanya dikatakan sih setara dengan RX 6900. Jadi mid end ini setara dengan seri paling high end. Ngikutin si Nvidia. Nah, itu pasti lead-nya jauh banget ya. Iya. Kalau Nvidia sendiri kan perkiranya 2 kali lipat. Mungkin dari AMD bisa lah 2,5 kali lipat. Iya sih. Betul, karena kan seperti yang kita lihat stream prosesornya itu bertambah hingga 3 kali lipat kan. Oh iya. Yang 7600 XT-nya tuh kalau nggak salah mirip ya sama 6900 ya. 5.000-an juga kan ya. Iya, 5120. Nah, perbedaannya ini sama itu. Hanya pada memori dan busnya saja. Di mana 6900 itu kan kita tahu kan 256 bit. Iya, 256. Sedangkan 7600 XT ini cuma 128 bit. Ya sama kayak 6600 lah, 6600 XT. Nah, buat mengkompensasi kehilangan bandwidth yang besar ini, makanya pada 7000 series ini sepertinya AMD menggunakan Infinity Cache yang besarnya hingga 2 hingga 4 kali lipat ya. Oh iya, Infinity Cache-nya juga ditambah ya. Iya betul. Dimana seri sebelumnya itu paling tinggi 128 MB. Sedangkan untuk yang kedepannya kemungkinan antara 256 MB hingga 512 Nah kalau mereka masih mainin Infinity Cache, kayaknya sih bau-baunya mereka nggak bakal pakai GDDR6X atau GDDR7X gitu misalnya kalau ada ya. Kayak bakal stay di memori yang biasa aja. Ya kayak RX 6000 series. Yes. Mungkin sebagai penghematan juga karena seperti yang kita tahu kan Infinity Cache itu memakan biaya yang cukup mahal sehingga kan untuk penghematan ya terpaksa mereka tetap menggunakan. Iya sih ya. Ya semoga aja sih itu cukup ya dengan penambahan yang cukup banyak sampai 512 ya mungkin semoga aja sih nggak berguna nggak hanya untuk game ya di pekerjaan lain kayak productivity juga ngasih improvement sih
Gua harap. Terus mengenai arsitektur katanya si RDNA 3 tuh pakai MCM juga ya, desain apa multi chip module ya? Kayak apa GPU data centernya AMD tuh Aldebaran ya? Nah itu katanya kan sih gitu. Tapi yang gue baca sih itu nggak semua seri, katanya kan sih chip tertinggi doang ya. Ada 3 seri, di mana yang pertama kan Navi 31, yang menengah nah itu Navi 32, dan yang terendah itu kan Navi 33. Nah yang kemungkinan menggunakan MCM itu cuma Navi 31 dan Navi 32. Berarti seri tertinggi kan. Iya, dan yang menggunakan fabrikasi 5 nanometer plus 6 nanometer ini yang cuma MCM. Sedangkan untuk Navi 33 ini dia masih monolitik seperti pendahulunya. Dan hanya menggunakan fabrikasi 6 nanometer. 6 nanometer. Ya mungkin karena masih bagus kali ya TSMC nanometer dan nggak dibutuhin juga buat seri mid end kan. Apa nggak perlu fabrikasi yang high end banget kali ya. Berarti secara clock speed mungkin nggak beda-beda nggak banget kali ya yang kemungkinan kalau masih pakai 6 nanometer. Iya, kemungkinan sih clock speednya masih sekitar 2,5 GHz ya kalau untuk GPU clocknya. Dan desain MCM nih kayaknya sih ini yang bikin si RDNA 3 tuh punya apa stream prosesor yang gede banget ya. Sampai berapa sih paling tinggi? Nah, yang paling tinggi itu di Navi 31 15.360 dan untuk yang Navi 32 itu 10.240. Berarti approachment-nya bakal sama kayak Nvidia yang ngegedein jumlah core. Tapi semoga aja, gue pengennya sih stream prosesor ini nggak cuma core doang digedein, tapi ada peningkatan IPC juga. Karena gue pernah lihat reviewnya si Hardware Unbox tuh dia ngetes RDNA 1 sama RDNA 2 di clock speed yang sama. Ya nggak ada perbedaannya. Nggak ada perbedaan sama sekali. Berarti IPC-nya nggak ada peningkatan. Cuman GPU clock-nya GPU clock-nya ditune jadi setinggi mungkin, kelihatan ada performance improvement gitu. Nah, gue harap sih di RDNA 3 ada IPC improvement sih. Nggak cuma di core doang digede-gedein gitu. Nah, ngomongin soal core lagi, balik lagi kita ke kubu hijau, itu kan hampir 18.000 ya. Nah, di sini kan waktu mereka ganti dari Turing ke Ampere itu kan kelihatannya kayak gila gede banget sampai 8.000, 5.000 gitu kan. Tapi sebenarnya itu kan semua core kan nggak bisa dipakai gitu kan untuk misalkan maksudnya di sini semua core nggak bisa dipakai, jadi di dalam core-nya itu ada FP32 sama integer 32. Nah, itu hybrid. Jadi di mana kita bisa di INC32-nya itu bisa berlaku menjadi FP32. Iya gitu. Jadi tergantung workload-nya gitu. Misalnya untuk gaming ya nggak bisa semuanya FP32 harus dua-duanya dipakai dong. Tergantung game-nya kayak gimana, apakah bisa pakai FP32 yang banyak atau enggak gitu kan. Nah, makanya kenapa kelihatan jumlah core banyak tuh ya karena dicampur sama si integer 32-nya itu. Jadi dan pengaliannya 2 kali lipat dari biasanya. Tapi makanya dari itu juga si RTX 3050 kelihatan kuda core kan sampai 2560. Tapi secara performance ya masih belum bisa ngejar si 2060 yang punya core 1920 itu. Lebih dikit core kan. Jadi emang harus berbagi. Tapi kalau kita bicara soal kayak salah satu productivity yang cukup spesifik ya, misalnya kayak mining gitu kan. Nah, itu kan FP32-nya bisa dipakai full gitu. Nah, makanya RTX 3000 itu mining kenceng banget kan. Dan akhirnya kita mengalami kelangkaan. Nah, itu yang bikin Nvidia ketar-ketir sih ya, ngehandle ininya. Jadi emang core-nya ini tuh difokusin untuk compute banget sih. Itu sih yang kerasa improvementnya sih di situ dari Turing ke Ampere ya. Nah, apakah nanti di RTX 4000 ada perlakuan yang sama, apakah masih hybrid atau nanti jumlah core yang banyak ini akan kembali ke Turing gitu, kayak ya udah integer 32-nya nih dibikin terpisah aja gitu. Nah, kita itu masih belum tahu sih. Tapi feeling gue sih masih tetap sama sih. Tetap sama. Iya, kemungkinan karena emang kemungkinan perubahannya itu sangat minim sih sebenarnya dari 3.000 ke 4.000. Nah, yang masif itu karena dia fabrikasinya dari 8 nanometer Samsung ke 5 nanometernya TSMC itu sehingga bisa lebih banyak stream prosesor dan kenaikan clock speed GPU-nya itu kemungkinan masif, di mana yang sebelumnya berkisar antara 1.700 sampai 1.900 ya segitu doang lah. Kemungkinan sekarang
Nvidia akhirnya tembus 2 GHz. 2 GHz kan. Ya bisa sih, gue percaya sih itu sih. Dengan TSMC kan yang lebih mantap. Kayaknya sih bisa ya dengan improvement seperti itu. Oh iya, satu lagi nih yang tentang RDNA 3 katanya dirumorin juga bakal punya AI acceleration core. Jadi bakal kayak punya tensor core sendiri dah. Nah, menurut lu apakah si AMD mau bikin DLSS atau itu apakah bocoran itu sebenarnya difokusin bisa aja untuk GPU data center gitu? Kalau dari gue sih kemungkinan itu sebenarnya lebih ke GPU data center ya. Soalnya kalau kita lihat ini grafik gaming ini Navi itu kayaknya AMD lebih fokus ke restoration yang lebih tinggi aja sih. Nggak ngoyo untuk harus bikin setara kayak fitur DLSS kan, toh fitur mereka yang FSR itu kan juga masih umurnya baru sebentar banget jagung, kan? Baru berapa setahun aja belum kayaknya dah. Masa tiba-tiba udah digantiin kan? Enggak kayak mungkin sih. Kasian banget. Kasian banget. Gue sih setuju juga ya. Kayaknya sih acceleration core mungkin emang ditujuin untuk data center atau mungkin ada untuk GPU consumer, tapi kayaknya bukan untuk DLSS, mungkin untuk hal lain, entah si AMD mau memperkenalkan teknologi baru. Dan gue dengan strateginya AMD kan dia GPU open ya, dia kan mengedepankan open standard gitu, nggak mau bikin kayak close software gitu, seperti Nvidia kan eksklusif gitu. Makanya kayaknya nggak mungkin sih bikin DLSS sendiri. Malah gue lebih setuju misal AMD tuh ngembangin aja kan, si Intel kan juga ngeluarin yang deep learning XeSS. XeSS. Nah itu open source, mending itu aja yang dioptimalin. Coba dioptimalin di hardware AMD ya udah pakai aja. Ngapain bikin DLSS lagi gitu kan, lucu. Apalagi segmennya pasarnya AMD ini kan gak gede, gak kayak Nvidia gitu. Kalau dibikin tertutup ya makin susah lagi ya kan. Apalagi yang untuk pengembang game kasihan banget. Harus mengembangkan untuk DLSS, untuk pengembangan buat AMD. Ribet banget. Mending bikin yang open aja diimplementasiin gitu kan, gak usah bikin yang baru. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang paling kayak heboh banget ya. Gue liat di forum-forum itu katanya TDP GPU next gen nih gede banget sampai gue liat meme ada tuh, jadi colokan pinnya tuh diganti kayak colokan PSU yang 220 volt. Itu kayak GPU-nya udah saking boros ya, udah ngambilnya dari listrik rumah langsung. Iya, listrik rumah langsung. Itu udah goblok banget sih anjir. Sahabat PLN sekali. Sahabat PLN. Nah ini kenapa nih kok bisa menurut lo dengan rumor yang udah beredar nih katanya kan tinggi banget. Menurut lo tanggapan lo gimana sih? Nah, dengan ini TDP yang semakin tinggi ini, padahal TDP makin kecil kan? Iya. Nah, TDP yang makin gede ini kemungkinan karena para pembuat graphic card ini lebih kepada performa yang lebih tinggi, sehingga memorinya itu GPU clock-nya juga di push hingga batas maksimalnya. Makanya pada akhirnya walaupun fabrikasinya lebih kecil, konsumsi dayanya juga lebih tinggi sih. Nah, itu seperti yang kita tahu, bocoran terbaru itu di mana kemungkinan dari Nvidia sendiri sekitar 600 watt kan untuk TDP. Nah, yang paling tinggi yang paling tinggi kan. Nah, dari AMD pun memang terjadi kenaikan, tapi kemungkinan sih nggak semasif yang terjadi pada Nvidia sih. Oke. Nah, ini kalau gue lihat dari arsitektur Turing ke Ampere, di sini kan kelihatan ya, walaupun si grafik Nvidia di sini ditulis 1,9 kali performance per watt gitu kan. Nah, tapi Turing aja paling tinggi itu RTX 2080 Ti itu 240 apa 250 gitu kalau nggak salah ya TDP-nya. Sedangkan RTX 3080 aja bisa sampai 320. Kalau kita cuma mikirin itunya doang, kelihatannya boros. Tapi kita lihat dengan watt yang sebegitu gedenya, tapi dapat performance improvement yang gede juga ya, berarti sebenarnya bisa lebih efisien gitu loh. Sebanding lah dengan peningkatan wattnya gitu. Termaafkan pada dasarnya. Termaafkan, iya. Jadi sih menurut gue kayaknya dengan bukan masalah boros ya, tapi kita lihat dulu apa yang bisa dia achieve gitu dengan watt segede itu gitu. Iya. Jadi performance per watt pada dasarnya akan selalu meningkat. Iya, sebenarnya meningkat, tapi kita kan kelihatan kayak maksimalnya gitu bisa 600 watt ya jelas itu boros. Tapi kita lihat dulu konteksnya nih, apakah dia pasti kan peningkatan FPS-nya juga masif gitu kan. Nah, itu dia. Karena emang udah sulit kayak bikin
peningkatan performa cuman di TDP yang sama gitu. Kayak udah mau minta 2 kali performance improvement ya udah susah. Iya, akan aplikasi selalu udah makin kecil soalnya. Ruang untuk tuningnya tuh semakin sulit gitu. Eksplorasinya juga semakin sulit makanya. Mending ya udah mau nggak mau gedein watt kan. Iya. Nah, ini kalau kita lihat aja misalkan dari bocoran itu benar pada akhirnya performanya naik 2 kali lipat. Tapi kan kalau kita lihat ini pada dasarnya peningkatan wattnya ini kan cuma 1,5 kali lipat. Jadi aman lah, nggak boros gitu. Iya. Ya sebenarnya kalau kita ngelihat GPU high end ya pasti memang udah gede TDP-nya. Kita kalau mau lihat irit ya mainnya di kelas mid range atau low end. Nah itu baru tuh efisiensinya kelihatan gitu. Iya, kalau dari Nvidia kita main di 60 atau 50 series lah. Iya, kalau yang atas kan ya dia kalau mau lebih kencang lagi ya berarti ya harus lebih gitu dari yang sebelumnya. Karena emang udah di atasnya kan nggak ada lagi, nggak ada lagi, berarti dia harus lebih dari yang sebelumnya kan. Makanya beda sama yang mirip sama low end kan di atas masih ada, kita kejar yang di atas dong gitu dong. Makanya ada ya kelihatan lah efisiensinya kalau di kelas tengah. Kalau atas kan pasti udah lepas aja ya. Emang di build seperti itu gitu kan. Nah kemudian kayaknya ngomongin TDP kayaknya ada istilah yang harus diluruskan nih soal TDP. Kayak ada soal TDP, TBP dan TGP. Nah ini apa nih sebenarnya nih? Kan orang banyak yang tahu cuman TDP doang gitu kan. Nah tapi sebenarnya ketiga itu pada dasarnya itu punya beda-beda. Nah kalau dari gue sendiri itu menurut gue yang telah informasi yang gue baca-baca TDP itu cuman kan dia TDP itu untuk CPU memang thermal design power. Cuman kalau untuk GPU itu lebih tepatnya thermal design parameter. Jadi berapa watt yang harus dibutuhkan untuk sebuah cooling bisa menjinakkan kan. Nah, misalkan tertulis itu TDP 100 watt. Berarti coolingnya itu setidaknya harus bisa menjinakkan sebuah chip yang memiliki daya 100 watt. Nah, di TDP ini lebih tepatnya itu penilaian dari chip doang, tidak keseluruhan. Seperti dari board, VRM, dan kan memorinya juga kan. Ya, GPU kan nggak cuman GPU-nya doang gitu, chip GPU-nya doang, ada yang lain-lain. Nah, sedangkan untuk dari TGP, nah TGP itu selain dari chip itu juga menilai dari boardnya, VRM dan keseluruhannya. Kecuali itu kayak kipas, RGB, kayak gitu-gitu itu tidak termasuk dalam TGP sih kalau menurut gua. Oke. Sedangkan yang terakhir untuk TBP, nah ini TBP ini sudah menilai keseluruhannya. Bahkan TBP juga menilai untuk peak dari watt maksimal yang bisa diambil. Nah untuk itu di mana nilai dari TBP ini udah termasuk chip, VRM, board segala macam. Kalau misalkan VGA kalian makin high end itu juga ada kayak RGB atau kayak fan yang jumlahnya makin banyak, triple fan, pakai 4 fan malah ada kan. Iya, beberapa kayak colorful kan keluarin hingga 4 fan, 3 di atas, 1 di samping kan. Malah ada yang seri Kudan tuh yang ngasih LCD. Nah, itu pasti kan makan wattnya gede banget. Nah, nggak mungkin cuman 5 watt, nggak mungkin. Emang lampu itu bener-bener ada animasinya kayak LCD kan. Bergerak segala macam. Nah, itu. Jadi intinya di sini kalau di GPU itu TDP itu cuman konsumsi daya chipnya doang. Kalau TGP itu chip, VRAM sama tadi? Boardnya keseluruhan di boardnya doang nih, telanjang nih boardnya doang. Nah kalau TBP, nah itu semua sampai cooling-coolingnya, sampai RGB-nya juga dihitung. Sampai semua gimmick deh. Ya semua gimmicknya lah termasuk gitu kan ya. Nah maka dari itu kenapa kan kayak kita suka ngeliat nih RTX 3060 ditulis di website Nvidia punya TDP 170 watt, tapi pas kita lihat third party kok colokan pinnya ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada yang 3. Ada yang 3, ini ngapain gitu loh untuk 170 watt doang. Nah, mungkin pas kita lihat di website website third party-nya itu, brandnya itu. Nah, itu dijelasin watt yang aslinya berapa. Nah, itu dia berarti di Nvidia tuh ngasih cuman ya konsumsi daya chipnya doang, enggak keseluruhannya. Karena yang keseluruhan itu ada di tangan OEM.
gitu. Ada di tangannya brand yang bikin VGA-nya gitulah. Walaupun kayak dari Nvidia sendiri dia lebih senang pakai TGP sih. Sedangkan AMD lebih senang pakai TBP karena pada dasarnya lebih aman. Nah, kalau teman-teman beli VGA, nah dengan melihatnya itu lebih baik TGP paling enggak atau sekaligus TBP. Oke. Tadi ini TDP ya, masalah TDP kita udah beres berarti ya. Sekarang mengenai PCIe Gen 5 yang katanya disiapin untuk GPU dengan watt tinggi kan? Iya. Nah, itu gimana tuh? Nah, dari ngeliat kayaknya udah berubah banget dari sebelumnya yang cuma 6 pin atau 8 pin pada umumnya yang konvensional. Nah, kemungkinan PCI Express Gen 5 Power Connector ini kemungkinan sih ini juga untuk menyelesaikan masalah di mana biasanya kan kita untuk VGA tipe tertinggi hingga menggunakan 3x8 pin yang itu kan kelihatan nggak rapi, udah gitu makan tempat kan. Nah, ini juga untuk mempersimpelnya ini ya makanya dia keluar sebagai spesifikasi baru yang lebih rapi, lebih simpel dan rapi. Nah, dari pinnya sendiri, ini PCIe Gen 5 ini menggunakan 12+4. Sebenarnya untuk penamaan yang benar itu belum tahu, ada yang bilang 12+4, ada yang bilang 16 pin. Oke, 12+4 kayak ini dong, colokan Mobo dong. 12+4 kan? Iya. Kalau kita lihat sih kayak kok jadi kayak colokan 12 volt Mobo, cuman ini kan lebih kecil. Kayak Founders Edition Nvidia lah bisa dilihat itu. Dia kan kecil banget. Kecil banget emang. Ya kan kelihatan simpel banget. Walaupun pada akhirnya karena awal-awal RTX 3000 muncul itu kan banyak yang menggunakan adapter ya. Iya, ya karena memang belum ada. Karena belum power ada. Supply-nya memang belum siap. Tapi menurut gue dengan adanya 12 pin lagi, dengan ada PCIe Gen 5 ini ya mempersimpel sih. Jadi nggak perlu banyak kabel lagi kayak RTX 3090 aja bisa cuma dengan satu colokan aja gitu kan. Iya. Nah, cuman di sini ada lagi istilah yang perlu kita pahami karena di sini katanya colokannya punya watt yang beda-beda ya. Nah, iya walaupun pada dasar konektornya itu sama bisa Gen 5, tapi dia memiliki spesifikasi kabel itu terbagi jadi 4 sih. Di mana itu akan dibagi menjadi 150 watt, 300 watt, 450 watt hingga yang paling besar ini kan 600 watt. Nah, kemungkinan pembagian ini akan menyesuaikan dengan power supply-nya. Dimana kan nggak mungkin kita beli power supply yang 650 watt tapi bisa Gen 5 600 watt juga. Kan nggak mungkin. Masa semua untuk VGA doang kan nggak mungkin. Jadi kita butuh 2 power supply dong. Iya, makanya. Berarti itu tergantung power supply-nya. Ya. Paling tidak mungkin setengahnya lah, maksimal di 300 watt. Kalau power supply 650 watt. Berarti nanti kalau misalnya PCIe Gen 5 ini jadi mainstream, kita perlu berhati-hati lagi membaca spesifikasi power supply ya. Ibarat kalau dulu kan kita kayak merhatiin berapa sih jumlah pin yang dikasih untuk GPU, apakah ada 2x8, 2x6 gitu kan, atau 1x8 doang. Dan di sini kita perhatiin nih wattnya berapa gitu. Jangan sampai kalian beli 600 watt, elah RTX 3070 cukup lah pakai 600 watt. Tapi pinnya cuma dikasih 150. Yang enggak ngangkat lah. Gimana? Ya masuk doang. Tapi enggak booting gitu sih. Kalian enggak akan booting gitu karena wattnya enggak nyala ke desktop aja home screen udah enggak mungkin itu, enggak mungkin. Ya makanya itu perlu, kayaknya ini kita perlu hati-hati lagi sih. Kayak kita nanti mungkin perlu. Apalagi kalau misalkan kayak kalian mungkin awalnya udah dapet nih power supply-nya 450 watt atau 600 watt. Tapi misalkan kabel kalian rusak nih, kalian beli third party. Nah, itu yang jadi masalah. Oke. Tapi sih kayaknya gue rasa transisi PCIe Gen 5 nggak akan langsung terjadi, kayak perlahan dulu sih. Mungkin nanti kita masih mengandalkan adapter sih kayaknya. Iya, seenggaknya itu pasti untuk rakitan high end dulu. Tapi nanti perlahan akan menjadi mainstream. Karena ini menurut gue ini inovasi yang cukup bagus ya, karena gue merasa dengan 2-3 kabel itu kan udah repot banget gitu. Untuk perkabelan, dan apalagi kan konsumsi GPU juga sampai 600 watt, itu masa mau bikin sampai 5 berjajar 8 pin. 8 pin kan nggak mungkin. Boardnya udah penuh. Iya, boardnya penuh dong, kasihan gitu kan. Mending disimpelin aja jadi satu, tapi dengan watt yang tinggi banget gitu kan. Iya, bahkan dengan kehadirannya ini kan dia hingga 600 watt, sedangkan yang biasanya kan kita maksimal 3x8 pin itu hanya mentok di 450 watt kan. Nah, jadi kemungkinan sehubungan dengan
PCI Gen 5 ini power connector, kita kemungkinan berharap sih paling nggak VGA dari yang akan datang itu tidak akan lebih dari 600 watt. Karena kan nggak mungkin kita antara konektor sama daya yang dibutuhkan itu ngepas banget. Pasti harus ada headroom kan? Iya, kasih headroom. Karena kan kita mau overclock kadang-kadang ya kan. Nah itu dia overclock. Belum lagi tadi kita ngebahas TGP dan TBP kan yang nggak cuma chipnya aja gitu yang butuh daya. VRAM butuh daya, fan butuh daya, RGB, iya kan. Dan gimmick-gimmick lain itu butuh daya gitu. Dia nggak magically muter dengan angin gitu kan, listrik gitu, ya kan. Nah itu dia sih kayaknya ya nggak mungkin 600 watt sih. Tapi gue berharap ya dengan GPU segede gitu 600 watt sih pasti udah ngebut banget ya. Iya 600 watt ditambah paling dari PCI Racer-nya itu kan 75 jadi 675. Nah ya bisa sih. Itu udah maksimal banget tuh. Iya. Ya gue kayaknya sih memang konsumsi daya GPU semakin naik. Kita udah dipersiapkan juga gitu yang spesifikasi power supply-nya juga udah disiapin gitu, nggak cuman wah 600 watt nanti colokan makin banyak nih, enggak, udah disiapin nih PCIe Gen 5. Dan pastinya cuman ya GPU high end doang kan yang tadi pastinya butuh watt segede gitu. 600 atau bahkan 450 watt lah. Ya mid range mah paling 200, masih 150. Iya, kalau misalkan kalian GPU-nya cuman butuh ya udah 250 watt ya udah berarti kalian butuh kabel 300 watt aja udah cukup. Itu ya. Betul sih. Ya paling nanti kita ke depannya perlu diperhatikan sih waktu mau beli power supply PCIe Gen 5. Tapi gue rasa ini akan mempersedikit lagi kabel ya di power supply yang banyak banget gitu kan. Dengan GPU konsumsi daya GPU makin gede. Nah ini dipersimpel dengan PCIe Gen 5 jadi satu solokan untuk semua. Ya. Nah, bagus sih. Kayaknya sih nggak ada lagi yang bisa kita bahas ya dari bahasan rumor, dan semoga sih untuk sekarang ya rumor yang udah beredar udah kita bahas semua. Dan soal TDP tadi juga kita udah bahas mengenai pendapat kita bagaimana. Dan segitu aja sih. Misalkan kalian ada kalian merasa di podcast ini ada yang belum kita bahas, udah sampein aja di kolom komentar. Dan segitu dulu aja sih dari kita untuk membahas konten podcast pertama ya. Dan semoga kita berharap bisa melakukan ini lagi dan semakin improve lagi lah ke depannya ya di podcast ini, karena kan kita baru pertama kali juga kan ngadain. Ya semoga ke depannya bisa kita adain lagi dan kasih saran aja. Mungkin kalian pengen podcastnya seperti apa atau bahkan kalian mau materinya materinya kayak apa, mungkin nanti kita bisa bahas. Oke. Dan segitu aja sih dulu dari Suka IT, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian berkenan like dan share video ini, dan juga subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. Dan gue Farhan. Oke, see you on the next video.